Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat datang di Selamat pagi, Pak. Hari ini kita akan mulai pembelajaran kita mengenai kecepatan. Tapi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, untuk semuanya, mari kita berdoa. Saya minta tolong Mbak Eni untuk memimpin doa. Mari teman-teman, kita berdoa sebelum belajar dimulai. Berdoa, mulai. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih Mbak Eni telah memimpin doa. Oke, semuanya tepuk semangat. Semangat. Oke, saya senang sekali melihat anak-anak semua sangat semangat untuk memulai pelajaran hari ini. Hari ini, seperti yang telah kita ketahui kemarin, kita akan membahas soal cerita tentang kecepatan. Nah, tapi sebelum itu mari kita absen dulu ya. Ini semuanya sudah hadir belum? Coba saya panggil. Mereka ada? Ada Pak Guru. Mbak ada? Mbak Fitri ada? Ada. Mbak Uli ada? Ada Pak Guru. Mbak Agus ada? Ada, Pak. Mas Ahmad ada? Nah, ini saya pindah ya. Mbak Dita ada? Ya, Mas Ahmad ada? Oke, Hadir, Pak. semuanya sudah pada hadir ya. Terima kasih. Oke, gimana kondisi di rumah? Sudah pada sarapan sama sudah pada mandi belum nih untuk belajar online? Sudah. Oh ya, kalau belum makan, jangan lupa ya besok-besok kalau mau belajar makan terlebih dahulu karena sangat penting kita menjaga kesehatan kita dengan menjaga makanan setiap pagi, siang dan sore. Nah, kenapa makan itu penting? Karena kalau kita mau lari, mau jalan dan melakukan kegiatan yang membuat kita jadi cepat, nah gizi kita atau energi kita diambil dari makanan. Nah, masih ingat kemarin tentang kecepatan teman siswa-siswaku? Ada yang ingat nggak kecepatan itu apa? Saya, Mungkin Pak. ada yang bisa menjawab untuk kecepatan. Laju, Pak. Oh iya, laju ya. Jadi kecepatan itu laju. Makasih Mas Agus. Ada lagi yang punya pendapat berbeda dengan Mas Agus mungkin? Saya Pak Guru. Ya, Mas Ahmad gimana? Kecepatan itu berarti jarak dibagi waktu ya Pak Guru. Oh iya, pintar sekali. Nah, kemarin kita sudah mengaplikasikan ya cara menggunakan rumus-rumus tersebut, jarak dibagi waktu. Sekarang, Bapak punya suatu permasalahan nih. Kita lihat bareng-bareng ya. Kita langsung masuk ke inti pembelajaran kita, yaitu tentang kecepatan dan soal ceritanya. Diperhatikan ya. Oke. Kita lihat dulu. Gimana ini sudah kelihatan belum layarnya? Sudah, Pak. Sudah semuanya? Sudah bisa lihat? Mungkin kalau ada yang nggak bisa melihat, lapor ke Bapak ya. Nanti Bapak coba cek dulu kenapa masalahnya. Oke, sip ya. Nah, jangan lupa ya, menyiapkan buku catatan. Nah, kalau misalnya ada hal-hal yang merasa penting untuk dicatat, tolong dicatat ya. Nah, nih Sarduta punya permasalahan nih. Lihat ini, ada gambar apa? Kelinci. Kelinci dan kura-kura, Pak. Pura-pura Pak Guru. Betul sekali. Nah, mereka sih sedang apa ya? Ada yang tahu tidak? Lomba lari. Kejar-kejaran, Pak. Kejar-kejaran. Jaga jarak. Lomba lari. Ada yang lari. Nah, Balapan. iya ya. Ternyata kayaknya ini ada yang lebih tepat ada lagi balapan. Betul sekali ya. Seperti dongeng yang pernah kita dengarkan sebelumnya ya tentang kura-kura melawan kelinci. Kira-kira kalau dari gambar ini yang lebih cepat siapa? Pura-pura Pak Guru. Kelinci. Kura-kura. Kenapa kura-kura yang lebih cepat? Karena kelincinya ketiduran Pak Guru. Emang di gambar kelincinya ketiduran? Nanti diceritanya Pak Guru. Oh, di ceritanya. Nah, tapi di sini berdasarkan gambar yang dilihat, yang lebih tepat lihat ciri-cirinya nih. Coba kita perhatikan ini nih. Nih, kata-kata ini nih, kecepatan kura-kura sama kecepatan kelinci. Dilihat dari kecepatannya, kira-kira yang lebih cepat siapa? Kelinci Pak Guru. Kelinci Betul akhirnya Pak sekali. Guru. Kenapa lebih cepat kelinci? Emang emang ada yang kata-kata dia lebih cepat ya? Kan 3 lebih besar dari Itu 1. tambahnya Pak Guru 3. Iya, betul sekali ya. Jadi kalau kita melihat satuan kecepatan, kita bisa tahu bahwa kelinci lebih cepat. Nah, di soal ini nanyanya sih apa ya? Pertanyaannya apa yang ditanyakan oleh soal ini? Waktunya, Pak. Betul Pak Guru. Betul sekali. Ada yang ingat tidak? Rumus mencari waktu tempuh untuk kura-kura dan untuk kelinci. Apa rumusnya? Ada yang ingat? Jarak dibagi Jarak kecepatan. dibagi kecepatan, Pak. Saya Pak Guru. Oke. Jarak dibagi kecepatan. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Wah, betul sekali ya, pintar-pintar semua ya muridnya Bapak ya. Oke, berarti kita masukin angkanya ya. Untuk kura-kura dulu yuk. Kecepatannya berapa? Jaraknya berapa?
3 kilometer. 3 kilometer. Kecepatannya 1 kilometer. 1 Satu Pak Guru. berarti kalau kura-kura ini lagi jalan sampai jaraknya berapa jam ya? 3 dibagi 1 berapa? Ya dibagi 1. jam. 3 Pak Guru. Iya, betul. Nah, biasanya nih yang suka lupa apa? Coba yang sini. Lupa yang namanya satuan. Sesuai soal satuannya jam. Pintar sekali ya. Coba sekarang saya minta satu siswa untuk mengerjakan kecepatan kelinci. Nah, coba Bapak tuliskan tapi yang ngomong siswanya ya. Ada yang mau apa? Mengajukan diri mungkin untuk mengerjakan soal yang kelinci. Ada yang berani tidak? Ayo nih. Biasanya ada yang berani. Siapa yang berani? Ayo Pak Guru, berani nih Pak Guru. Oke. Ya Pak Guru. Ahmad. Yang paling silakan gimana tadi Mas Ahmad? Iya, waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jaraknya Ya, di bagi situ kecepatan. jaraknya 3 Pak Guru. Betul sekali. Terus, Kecepatannya 3 km per jam Pak Guru. oke. Jadi hasilnya berapa nih waktu tempuhnya si kelinci? 3 dibagi 3, 1 Pak Guru. 1. Oke, jangan lupa satuannya ya, yaitu jam. Oke, pada lelah tidak mengerjakan satu soal ini? Tidak Pak Guru. Lagi Pak Guru Kalau lelah, soalnya. kemudian break dulu ya. Coba tangannya kita stretching sedikit. Coba tangannya ke depan kan semuanya biar nggak pegel. Ya, ini Pak Guru. Terus biar matanya juga nggak pegel. Dipijit-pijit sedikit. Jadinya enak tuh kan. Nah, ingat ya, karena kita sedang belajar online, kalau matanya lelah, istirahatkan sebentar. Biar tidak perih nanti matanya. Dan kalau sudah selesai belajar online, carilah kegiatan yang tidak berhubungan dengan layar ya. Jadi tidak capek matanya atau rusak. Oke, dari sini ada pertanyaan tidak? Belum Pak Guru. Oke, berarti kita bisa masuk ke materi berikutnya yaitu soal cerita. Nah, perhatikan ini reviewnya ya, kita skip ya karena sudah pada pintar. Nah, kita akan masuk ke soal kita, yaitu adalah materi kita tentang diagram model gambar ya, model diagram gambar. Ada soal seperti ini. Nah, coba dibaca Mbak Nita, coba dibaca Mbak Nita. Iya Pak Guru, Andi, Coba dibaca. ya Andi bekerja baru di perusahaan keren. Dia harus sudah sampai pukul 7.30 di kantornya. Andi biasanya siap berangkat pukul 6.30. Agar Andi tidak terlalu dekat dengan jam masuk, Andi harus tiba ke kantor 10 menit sebelumnya. Berapa kecepatan motor yang harus dikendarakan Andi jika jarak rumah dan kantornya 30 km? Jawaban harus dalam kilometer per jam. Pak Guru, aku bingung, nggak bisa Oke. ngejelasin. Oke, tenang-tenang. Nah, inilah alasan kita menggunakan model diagram gambar. Nah, jadi apa itu model diagram gambar? Nah, model diagram gambar merupakan model dari soal dalam bentuk gambar. Jadi mudah untuk dikejarkan nanti sama Mbak Nita, sama Mas Roshid, sama Mbak Woro, dan semua siswa. Jadi kalau sudah digambar, kata-kata tulisan yang banyak ini akan terlihat mudah. Yang penting, pelan-pelan dibacanya dan dipahamin terlebih dahulu. Jangan lupa untuk garis bawahin yang penting. Nah, langkahnya Pak Duta tunjukin ya. Pertama, kita buat titik, 2 titik. Karena kita membicarakan jarak ya. Nah, kemudian kita tahu ada rumah Andi dan ada di tempat ini ada rumah Andi dan kantor. Betul sekali. Nah, antara rumah Andi dan kantor ini tuh ada yang namanya jarak ya. Kita kasih garis terus kita hubungkan 2 titiknya. Jangan lupa kita gambar deh biar lucu. Nah, ada orangnya dan ada kantornya si Andi. Setelah itu kelihatan kan sekarang dari soal ini kita akan mencari jarak, waktu tempuh, dan kecepatan motor. Inilah yang namanya model diagram gambar. Paham tidak? Paham Pak Guru. Paham Pak Guru. Nah, sekarang kita cari dulu yuk. Dari cerita ini gambarnya, jaraknya ditulis ada tidak di dalam soal? Jaraknya yang mana coba ada di kalimat berapa? Tidak ada jarak. Betul sekali. Oh iya, Ada ya jaraknya yaitu di kalimat terakhir yaitu 30 km. Nah, setelah model dibuat kita boleh mengerjakan pelan-pelan. Waktu tempuhnya tahu tidak? 10 menit. Berangkat. Nah, ada tulisan ini 7.30 sampai 6.30. Itu berapa jam berapa menit?
1 1 jam. jam, Guru. 1 jam. Tapi katanya si Andi nggak mau terlalu mepet datangnya, nggak mau terlambat atau deket-deket banget. Jadi dia mau masuk berapa menit sebelumnya kelas? 10 menit. Berarti 1 jamnya kita arahin ini. Dikurangin 10 Kurangin. menit. Kurangin ya, jadinya 1 jam kurangin 10 menit berapa menit? 50 menit. Nah, tahu dari mana 1 jam 10 menit kurangin jadinya 50 menit? Karena 1 jam itu berapa menit, kelas? 60. Oke. Nanti kita bisa dapat kecepatan motor ya. Nah, sekarang Bapak akan masuk ke soal yang akan Bapak berikan untuk dikerjakan bersama-sama atau dalam kelompok sesuai yang ada di grup WA ya. Nah, kita lihat ini. Ini adalah lembar kerja peserta didiknya. Nah, ingat ya, ada peraturannya. Yang pertama, tulis nama dan kelas. Jangan sampai nanti Bapak tiba-tiba nggak tahu ini punyanya siapa, terus kelasnya salah. Nanti Bapak nilainya gimana coba? Ayo, ingat ya, kalau mengerjakan segala sesuatu, tulislah nama dan kelasnya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Pak. Tidak, Pak Oke, Guru. tidak. Setelah itu, dalam berikutnya adalah kita harus tahu tujuan pembelajarannya. Nah, nanti di sini kalian akan melakukan menentukan permasalahan, menganalisis permasalahan, dan membuat diagram gambar seperti yang kita kerjakan sebelumnya. Dan bacalah langkah-langkah kegiatannya, serta siapkan alat dan bahan seperti alat tulis dan alat mewarnai. Karena hasil yang kalian buat diagram gambarnya semakin rapi, semakin menarik, akan mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Oke, jadi lakukan yang bagus ya. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatannya kita, yaitu soal ini. Lihat tuh, permasalahan tentang budi. Nah, nanti kalian baca, kemudian kalian kerjakan tugas tersebut di kolom yang ini ya, yaitu membuat diagram gambar pada hari pertama dia masuk dan hari esoknya, serta mencari kecepatan dan sepeda budi agar tidak terlambat keesokan harinya. Sampai sini ada pertanyaan, anak-anak? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak berikan waktu 5 menit, 10 menit untuk diskusi bersama dengan teman-temannya. Ya, silakan mulai mengerjakan. Oke, sudah ada yang selesai belum? Nah, nanti yang bingung boleh sambil nanya ke Bapak ya. Kalau masih ada yang bingung, bisa nanya ke Bapak. Jadi bisa Bapak bantu arahkan supaya mendapat hasil yang maksimal. Sekarang kita mungkin Mbak Ismi untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Oke, mungkin dari hasil Belum selesai, Pak Guru. ada. Oh iya, pura-puranya udah ya Mbak Ismi ya. Oh, iya. Oke, hasilnya sudah bagus sekali Mbak Ismi. Tepuk tangan untuk Mbak Ismi semuanya. Oke, mungkin sebelum kita tutup pelajaran hari ini, ada yang mau ditanyakan tidak sama kelompoknya Mbak Ismi atau tentang pelajaran hari ini secara keseluruhan? Oke, nah, tidak ada ya. Oke, mari kita Jelas, Pak Guru. hari. Kenapa? Sudah jelas, Pak Guru. Oke, terima kasih Mbak Eka. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Oke, kelas-kelas, siswa-siswa Bapak yang Bapak sayangi, setelah kita belajar hari ini, semoga kalian jadi tahu ketika mengerjakan soal cerita, alangkah lebih mudahnya kalau kita membuat soal cerita dalam bentuk diagram gambar, sehingga memudahkan kita mencari jawabannya. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan bermanfaat, dan jika nanti ada yang masih mau ditanyakan, Bapak siap WA-nya sampai jam 5 sore ya, kalau masih ada yang mau bertanya. Mari kita berdoa, teman-teman. Berdoa dipersilahkan. Amin. Oke, sampai jumpa di hari lain. Semoga terus semangat dan jagalah kesehatan, dan kita bisa ketemu lagi di hari esok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Guru yang ganteng sekali.